Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai masuk ke sejarah bahasa Indonesia, perlu kita pahami dulu konsep bahasa secara umum. Bahwa bahasa itu biasa didefinisikan sebagai suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer. Nah, sifat bahasa yang arbitrer ini bermakna mana suka atau sewenang-wenang, sehingga kemudian dapat kita pahami bahwa tidak terdapat hubungan secara langsung yang bersifat wajib antara lambang dengan sesuatu yang dilambangkannya. Dengan kata lain, hubungan antara bahasa dan wujud bendanya tersebut hanya didasarkan pada kesepakatan antara penutur bahasa itu dengan masyarakat terkait. Nah, sebagai contoh, tidak ada aturan khusus yang mengikat, misalnya kita ketemu dengan sebuah benda yang berasal atau terbuat dari kayu, yang kemudian benda tersebut memiliki 4 kaki, tapi kita menyebutnya sebagai sebuah meja. Nah, tidak ada aturan khusus kan yang mengikat, yang mengatur bahwa benda tersebut harus disebut sebagai meja. Tapi masyarakatnya menyebutnya sebagai meja. Nah, itulah yang disebut sebagai produk di dalam produksi bahasa, disebut sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang secara konvensional dipatuhi oleh masyarakat di dalam bahasa. Kemudian, bahasa sebagai sistem lambang bunyi tersebut digunakan oleh suatu masyarakat untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan juga untuk mengidentifikasi diri. Nah, selanjutnya, sebagai sebuah sistem, bahasa juga mempunyai aturan, kaidah, atau pola-pola tertentu, baik di dalam bidang tata bunyi, tata bentuk kata, maupun tata kalimat. Yang mana apabila aturan kaidah atau pola tersebut dilanggar, maka komunikasi di dalam bahasa bisa terganggu. Nah, karena betapa pentingnya kaidah tersebut, maka di dalam bidang bahasa terdapat cabang-cabang keilmuan yang secara khusus mempelajari tentang tata bunyi misalnya ya, disebut sebagai fonologi. Kemudian tata bentuk kata disebut morfologi dan tata kalimat disebut sebagai sintaksis. Kemudian kita akan melihat terkait dengan bagaimana sejarah bahasa Indonesia itu terbentuk. Ada 4 pertanyaan yang harus kita redungkan bersama. Yang pertama adalah, sebenarnya dari mana bahasa Indonesia itu berasal? Yang kedua, hal apa saja yang menjadi bukti dari bahasa Indonesia ini, yang berasal dari bahasa asalnya? Yang kemudian pertanyaan ketiga adalah mengapa demikian? Dan keempat, kapan sebenarnya bahasa Indonesia itu diresmikan? Akan pelajari satu persatu. Yang pertama, bahasa Indonesia itu ternyata berasal dari bahasa Melayu. Khususnya adalah Melayu Riau. Nah, kenapa bahasa Melayu Riau yang dipilih pada saat itu sebagai cikal bakal dari bahasa Indonesia? Nah, nanti kita akan pelajari itu. Kemudian yang kedua, ada beberapa bukti yang ditemukan berupa prasasti-prasasti yang ditemukan di Indonesia yang menjadi bukti adanya penggunaan bahasa Melayu pada saat itu. Nah, bisa diperhatikan di dalam slide ada beberapa prasasti. Yang pertama adalah prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini berada di Palembang. Kemudian yang kedua, prasasti Talang Tuo juga berada di Palembang. Dan kemudian yang ketiga, prasasti Kota Kapur berada di Bangka, prasasti Karangbrahi di Jambi, dan prasasti Bogor yang berada di Bogor. Nah, sekarang kita akan melihat sebenarnya mengapa bahasa Melayu yang dipilih, mengapa bukan bahasa Jawa, mengapa bukan bahasa Sunda, atau bahasa-bahasa lainnya. Nah, hal ini ternyata dikarenakan bahwa
bahasa Melayu pada saat itu sudah menjadi bahasa perhubungan di dalam masyarakat, atau biasa disebut sebagai bahasa lingua franca. Nah, bahasa Melayu sebagai lingua franca ini sudah digunakan sejak pada zaman Sriwijaya, sehingga kemudian bahasa Melayu sudah tersebar luas ke seluruh pelosok Nusantara. Kemudian, alasan yang kedua adalah bahwa di dalam bahasa Melayu itu sistemnya sangat sederhana dan demokratis. Hal ini dikarenakan bahasa Melayu tidak mempunyai tingkat tutur. Misalnya kalau kita perhatikan di bahasa Jawa itu mempunyai tingkat tutur. Ada tingkatan-tingkatannya, mulai dari yang paling tinggi, kemudian tingkatan sedang, dan tingkatan rendah. Atau biasa disebut misalnya krama, krama inggil, dan sebagainya. Nah, itu tingkatan bahasa. Nah, di dalam bahasa Melayu ini tidak dikenal adanya tingkatan bahasa, sehingga kemudian mudah dipelajari. Alasan yang ketiga adalah bahasa Melayu ini diterima oleh semua suku bangsa di Indonesia. Jadi tidak perlu memaksakan diri atau memaksakan kehendak untuk menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia, tapi ini bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kemudian yang keempat adalah bahasa Melayu bersifat reseptif, yaitu bahwa bahasa Melayu sanggup menerima pengaruh dari bahasa asing maupun bahasa daerah. Hal ini dikarenakan di dalam bahasa Melayu kita mengenal adanya kata serapan, yang mana kata-kata serapan ini dapat memperkaya hasanah dari kosakata bahasa Indonesia tersebut. Kemudian kita akan kembali ke pertanyaan keempat. Kapan bahasa Indonesia itu diresmikan? Nah, kita akan perhatikan satu persatu peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan di dalam sejarah bahasa Indonesia itu sendiri. Teman-teman mahasiswa bisa memperhatikan di dalam slide di layar masing-masing. Ada beberapa peristiwa penting, mulai dari yang pertama pada tahun 1901 ditetapkan adanya ejaan Van Ophuijsen. Van Ophuijsen ini nama salah seorang pengamat bahasa dari Belanda. Kemudian pada tahun 1908 ada yang disebut dengan Taman Bacaan Rakyat. Nah, yang kemudian Taman Bacaan Rakyat ini pada tahun 1917 dikenal sebagai Balai Pustaka. Di dalam Balai Pustaka inilah karya-karya sastra berkembang, yang kemudian penggunaan bahasa di dalam karya sastra tersebut, yang mana itu adalah bahasa Melayu tinggi, dikenal oleh masyarakat. Nah, pada tahun 1928, ini yang terpenting, ada perkumpulan para pemuda dari berbagai wilayah di Nusantara. Saat itu namanya masih berupa Nusantara ya, belum bernama Indonesia. Nah, mereka berkumpul di Batavia pada tanggal 28 Oktober 1928 di dalam sebuah acara yang disebut dengan Kongres Pemuda. Nah, Kongres Pemuda saat itu menghasilkan 3 butir penting, yang mana butir ketiganya itu menjadi salah satu fondasi ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ingat ya, 3 butir tersebut menyatakan bahwa kita berbangsa, bertanah air, berbahasa sebagai Indonesia. Nah, itu di dalam Sumpah Pemuda. Nanti teman-teman bisa lihat kembali narasi-narasi penting di dalam Sumpah Pemuda itu. Misalnya yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dan yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itu yang tadi saya maksudkan dengan butir ketiga, sebagai penanda bahwa bahasa Indonesia pada saat itu resmi digunakan sebagai bahasa di seluruh Nusantara. Nah,
Itu pada tahun 1928. Selanjutnya kita beralih ke tahun 1933. Nah, di situ ada sastrawan Angkatan Pujangga Baru. Nah, angkatan ini biasa dikenal dengan angkatan yang penggunaan bahasanya lebih cenderung ke puitis gitu ya. Kemudian di tahun 1945 ini juga menjadi penanda penting di dalam sejarah bahasa Indonesia. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan sehari setelah Indonesia dinyatakan merdeka, dinyatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara. Jadi kalau tadi di tahun 1928 Sumpah Pemuda menjadi salah satu penanda diikrarkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan di seluruh Nusantara sebagai bahasa persatuan. Kemudian pada tahun 1945 ini dinyatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara. Nah, itu tolong diperhatikan. Kemudian di tahun 1972 diresmikan adanya EYD atau ejaan yang disempurnakan, dan kemudian tahun 2015 adanya PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang masih kita gunakan sampai sekarang. Itu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting di dalam sejarah bahasa Indonesia.